Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mempersiapkan data-datanya dulu terkait dengan pemrograman di GIS. Kita menggunakan software dari ArcGIS hari ini. Nah, ini ketampilan dari awal ketika kalian pertama kali install dan sudah berhasil. Ini ada beberapa tools di sini. Ini ada Arch Catalog, kemudian ada Arch Toolbox, ada Search. Nah, nanti bisa dilihat semua di komputernya masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama kali tentang proses penyiapan data, terutama kalian yang sudah dibagi pada tiap-tiap kecamatan. Nah, jadi nanti akan saya kirimkan data kecamatan. Pertama data desanya dulu. Jadi nanti saya kirimkan, ini Kabupaten Banyuwangi, ada Desa Banyuwangi. Nah ini nanti kalian kopikan di komputer kalian masing-masing. Kemudian ingat pesan saya ketika kalian mau menggunakan data ini, tolong datanya dikopi dulu. Jadi ini desa sudah saya bagikan, kemudian ini kalian copy dulu, misalkan kalian copy, kalian paste. Nah, oke, data desa copy ini. Jadi ketika nanti kalian ada kesalahan di dalam misalkan pengolahan datanya, nanti kalian bisa hapus yang copy ini, bisa ngambil dari desa yang Banyuwangi. Jadi yang awalnya data aslinya ini jangan diotak-atik. Jangan diotak-atik, tapi yang sudah di copy. Baik, kita mulai ya. Jadi isi dari datanya kita masukkan di sini di Arch Catalog. Caranya gimana? Caranya tinggal kalian klik yang ini, connect to folder. Kemudian kalian pilih foldernya tadi di mana? Ya, saya tadi simpennya di D. Kemudian di sini. Kemudian di Kabupaten Banyuwangi ya. Kemudian yang copy. Nah ini kemudian kita okekan. Nah ini, jadi sudah muncul di sini. Dan nanti kalian harus ingat ya, nggak usah dalam-dalam kalau misalkan mau menyimpan, tinggal dipastikan saja disimpannya di mana gitu ya. Oke, kita panggil datanya, kita geser saja seperti ini. Nah ini sudah muncul. Nah ini kan kita nggak tahu nih data desanya ini desa apa saja. Ini desa seluruh Kabupaten Banyuwangi. Nah, cara memunculkannya adalah dengan cara klik kanan di sini, kemudian klik properties, kemudian pilih label, labelnya kemudian yang ini dicentang, ya, kemudian pilih yang nama ini, nama OBJ ini kalau nggak salah. Oke, kemudian apply. Nah, oke. Nah, ini sudah muncul nama desa-desa. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mencontohkan bagaimana caranya untuk membuat kecamatan. Jadi kan desa itu disusun atau tersusun atas kecamatan itu tersusun atas beberapa desa. Nah, di Banyuwangi sendiri untuk daerah Rogojampi, Blimbing Sari, kemudian Kabat itu ada perubahan jumlah desa gitu ya, yang karena ada penambahan dari kecamatan baru yaitu kecamatan Blimbing Sari, sehingga mau nggak mau kita harus membuat ulang lagi peta dari atau data dari tiap-tiap kecamatan, sehingga nanti yang kalian kunci adalah nama desanya itu mana saja. Itu kalian harus ingat, itu berlaku untuk semua kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi di tiap-tiap kelompok. Nah, sebetulnya data kecamatan itu sudah ada, se-Indonesia itu sudah ada, data desa se-Indonesia sudah ada, data kabupaten se-Indonesia itu sudah ada. Hanya saja di sini saya mencontohkan bagaimana cara membuatnya. Kalau misalkan data itu tidak tersedia, misalkan Pak, saya yang tersedia cuma data desa, padahal saya ingin data kecamatan gimana? Nah ini makanya saya contohkan. Ini saya contohkan data yang paling gampang, meskipun nanti ada berbagai macam tools ya di Arch Toolbox ini. Macam-macam tools yang kita pakai, cuman ini cara paling awam di mana orang pertama kali pegang software ArcMap itu nggak tahu seperti apa. Nah ini caranya seperti ini ya, itu ya.
Nah, pertama kita harus aktifkan dulu di sini yang tanda ini, tanda editor toolbar. Ini muncul editor, kemudian pilih start editing. Nah, gini. Start editing ya. Nah, kalau sudah ada muncul seperti ini, kemudian karena di Rogo Jampi itu ada Desa Alian, ada Mangir, ada Geladak, ada Bubuk, ada Lemah Bang Dewo, Getik, Karangbendo, Rogo Jampi, Pengantikan, Kedalaman, maka yang perlu kalian lakukan adalah menghilangkan yang lain. Nah, ini. Menghilangkan yang lain ini harus dihilangkan. Caranya gimana? Diblok aja, misalkan seperti ini. Nah, ini kan yang jauh dari Rogo Jampi ya, ini kan sudah tidak ada dari Rogo Jampi. Nah, ini kita delete aja. Bisa delete, klik kanan delete. Nah, ini hilang. Nah, ini cara paling manual ini. Nah, cara paling manual atau di keyboard menggunakan delete. Nah, ini kalau ini udah hilang. Nah, kemudian kita lihat di sini. Jadi ini ya, Rogo Jampi itu ada Geladak ya, ada Mangir, Alian. Nah, ini Bubuk, berarti yang Warijatah ini kita hilangkan, kita delete. Warijatah Kulon ini juga bukan punyanya Rogo Jampi. Kemudian yang Rejo Agung ini bukan punyanya Rogo Jampi. Wonosobo bukan, Kaligung bukan, Gintangan itu masuk ke daerah Blimbing Sari, jadi ini kita hilangkan. Watu Kebo juga bukan miliknya Rogo Jampi sekarang. Nah, Blimbing Sari ini punyanya Blimbing Sari sendiri. Kemudian Badean punyanya Blimbing Sari. Pakestaji bukan, Pakestaji ini punyanya Kabat ini bukan. Labanasem ini punyanya Kabat. Gombolirang juga sama. Getik ini masuk di Rogo Jampi. Benelan ini masuk ke Benelan Lor ini bukan ya. Kemudian Pengantikan masuk. Jadi Alian, Mangir, Gambor ini bukan. Kemudian Alas Malang ini bukan. Lemah Bang Dewo masuk. Kedalaman masuk. Benelan Kidul ini tidak masuk, jadi kita hapus. Lemah Bang Kulon bukan. Bareng bukan. Singolatren juga bukan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebentar, Kaotan ini tidak masuk. Nah, gini. Di pas ya, 1, 2, ada Mangir, ada Alian, Geladak, Bubuk, Lemah Bang Dewo, Kedalaman ada, kemudian Karangbendo. Nah, ini Karangbendo ada, Rogo Jampi ada, Getik, Pengantikan, dan Kedalaman. Oke. Jadi selain yang lainnya ini, selain yang di sini, ini bisa kita hilangkan. Nah, kita bisa hilangkan. Oke. Ini juga bisa kita hilangkan. Oke. Ini hilangkan. Oke. Kemudian kita save edit. Nah, ini berarti sudah tidak bisa diedit lagi. Kemudian kita coba cek masuk ke properties ya. Ke ini open atribut tabel. Nah, ini masih ada yang lain, masih ada bengkak dan lain-lain. Ini berarti masih ada yang lain ini. Nah, Sumber Agung, Kendal Rejo. Nah, berarti masih ada yang lain. Nah, ini kita hilangkan lagi, kita edit lagi, kita hilangkan ya, yang bengkak kita hilangkan, yang ini juga kita hilangkan. Kita cek lagi.
open atribut tabel. Nah ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pas. Jadi sudah ada ini, sudah lemah bang, kedalaman, bubuk, gitik, geladak, kalian, mangir, karang bendo, penggantikan, dan Progo Jampi. Nah ini, jadi ini sudah selesai di sini ya. Jadi ini sudah masuk dalam satu kecamatan di Progo Jampi. Kemudian ini kita stop editing dan kita pilih save. Do you want to save your edit? Yes, kita pilih yes. Nah, berarti tadi yang sudah kita copy, yang Desa Banyuwangi copy ini, kan ini namanya masih administrasi desa. Nah, ini sebetulnya sudah masuk dalam desa-desa yang ada di Kecamatan Progo Jampi. Nah, itu. Jadi yang sebelumnya di sini di Desa Banyuwangi yang awal ini yang awal, kemudian yang copy ini yang sudah diedit. Nah, makanya saya bilang hati-hati, kalian harus mengcopy data yang awal sehingga yang bisa diubah-ubah, yang bisa diotak-atik yang dari yang copyan itu tadi. Nah, itu. Nah, untuk menjadikannya menjadi satu, ini karena masih terpisah-pisah. Nah, ya, karena masih terpisah-pisah ya. Nah, ini kita masuk ke Art Toolbox, kemudian Conversion Tools. Ini to save file. Nah, ini. Pilih yang to save file. Ini kita masukkan. Oke. Output foldernya kita pilih yang tadi ada desa ya, Kabupaten Banyuwangi, kemudian desa copy. Nah, ini kita kasih nama Kecamatan Progo Jampi. Kita masukkan di sini saja. Banyuwangi copy. Sebentar ya, output foldernya di sini. Oke. Add. Nah, udah. Oke. Nah, sudah. Kita tinggal tunggu prosesnya. Nanti kita cek. Nah, ini sudah. Sekarang misalkan kita panggil datanya, sudah ada apa belum? Kita cek di sini. Nah, ini sudah ada yang satu ini. Berarti ini sudah satu ini. Misalkan kita panggil dia, ini kita hilangkan dulu. Kita add data. Banyuwangi copy yang ini tadi ya. Kita add. Nah, ini sudah jadi satu. Ketika sudah mendapatkan ini ya, data kopian yang kedua setelah tadi di export ya. Kemudian selanjutnya ini kan kita mau merge. Nah, kita mau gabungkan ini semua. Caranya bagaimana? Caranya kita start editing gini ya. Kita aktifkan. Kemudian yang ini kita merge gitu ya. Ini harusnya muncul ini di sini. Nah, ini kita merge dulu semuanya. Kita klik semuanya. Nah, ini kalau sudah begini, kemudian pilih yang merge. Nah, oke. Kita merge. Nah, kita merge ke satu ini. Kemudian kita oke. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita stop editing dan save. Nah, udah. Jadi ini sudah masuk dalam, kalau kita ini udah jadi satu ini. Nah, ini cuma satu ini. Nah, ini kita bisa ganti. Kita edit dulu. Kemudian yang ini kita ganti dengan nama misalkan Progo Jampi. Kecamatan Progo Jampi. Oke, kemudian kita save.
stop editing, kemudian kita save. Oke. Jadi yang tadi di sini yang nomor 1 ini, yang ini sudah menjadi Kecamatan Rogo Jampi. Misalkan kita hilangkan di sini ya. Misalkan kita hilangkan dulu. Nah, ini yang awal tadi. Ini yang awal. Kemudian ini misalkan kita remove. Nah, kita mau panggil Kecamatan Rogo Jampi. Nah, panggil yang ini. Jadi yang kan ini administrasi desa AR 25K1 ini kan yang Rogo Jampi. Nah, ini. Kalau kita cek datanya, nah ini Kecamatan Rogo Jampi. Nah, jadi di sini ya. Nanti kalian sampai sini, kemudian nanti kita lanjutkan untuk data ini. Misalkan data tiap-tiap kecamatan ini penting nanti untuk kita klip untuk proses untuk proses selanjutnya gitu ya, untuk proses administrasi selanjutnya. Jadi nanti kalian bikin dulu tiap-tiap kelompok untuk sesuai dengan kecamatan masing-masing. Kemudian kalian bingung, misalkan Pak, gimana caranya mengganti namanya? Kan tadi di folder itu kan namanya pakai nama desa ya Pak ya, misalkan ini. Ya kan administrasi desa AR 25K1 ini kan bingung. Kalau kita ganti ke kecamatan gimana? Apakah nanti satu-satu gini? Jangan gitu, ini nggak bisa. Caranya adalah dari sini. Dari Ars Katalog ya, ini kita remove dulu, misalkan kita disconnect foldernya, kemudian kita atau kalau enggak ya connect to folder lagi yang tadi, masuk ke data yang tadi ya, so data, kemudian di sini Kabupaten Banyuwangi desa kopi, oke. Kemudian kan sudah ada muncul 2. Nah ini kita rename di sini. Nah, ngerename-nya di sini. Misalkan Kecamatan Rogo Jampi. Nah, oke. Nah, ini. Nah, udah. Jadi kalau misalkan nanti apakah berubah? Kita cek di sini. Nah, ini udah berubah semuanya. Nah, ini berubah semua. Jadi Kecamatan Rogo Jampi. Jadi ngubahnya nggak bisa ini satu-satu diubah Kecamatan Rogo Jampi gitu enggak. Jadi ngubahnya langsung di Ars Katalog, di mana tempatnya tadi disimpan. Nah, ini sudah. Nah, Pak, kalau di sini gimana? Misalkan ini kan kita hilangkan bisa. Kita remove, kemudian kita panggil yang tadi Kecamatan Rogo Jampi. Geser. Nah, ini udah masuk di Kecamatan Rogo Jampi. Labelnya gimana Pak? Labelnya seperti tadi, kita klik kanan, properties, kemudian labelnya diaktifkan. Yang diaktifkan adalah nama tadi ya, yang kita udah ganti. Nah, oke. Nah, ini udah Kecamatan Rogo Jampi. Nah, kalau ukuran nama ini bisa kita ubah-ubah nantinya ya. Dari sini bisa enggak? Oh, enggak bisa. Berarti nanti ubahnya itu berdasarkan dari label yang ada di sini. Nah, ini kita buat 16 misalkan. Oke. Nah, ini udah tambah besar. Nah, oke, itu dari saya. Mungkin itu untuk hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.